Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prabowo, Bapak Bambang Susatyo, yang saya hormati Bapak Gubernur, dan juga yang saya hormati para alim ulama, para pejabat dan semua saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, baik yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Atin maupun yang mengikuti acara doa 1 abad Bapak H.M. Soeharto melalui Zoom dan live streaming. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya hingga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keteguhan iman dan diberi kesempatan untuk bisa menyelenggarakan dan mengikuti acara 1 abad ayahanda kami Bapak Haji Muhammad Soeharto. Semoga lindungan dan curahan rahmat Allah selalu menyertai kita semua, amin. Pula semoga rahmat dan salam terlimpah atas Nabi besar Muhammad SAW, membimbing kita semua untuk menetapi jalan Allah SWT. Selanjutnya, izinkan saya mewakili keluarga besar Bapak Haji Muhammad Soeharto untuk menyampaikan terima kasih kepada semua pihak dimanapun berada yang hingga kini telah secara terus-menerus melantunkan doa dan zikir untuk mendoakan Bapak dan Ibu kami tercinta, termasuk pada kesempatan doa 1 abad pada hari ini. Semoga pahala, karunia dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Bapak, Ibu dan sahabat-sahabat semua, amin. Pak Harto lahir di Kemusuk tanggal 8 Juni 1921. Kini 8 Juni 2021, tepat 1 abad yang lalu dalam kalender Masehi beliau dilahirkan. Beliau adalah orang tua bijak yang sangat kami kagumi dan sayangi. Beliau adalah guru dan teladan yang amat kami hormati. Beliau selalu melangkah dengan semangat kerja tak kenal lelah tanpa pamrih, jujur, tekun, tegas, bijaksana, dan pada setiap langkahnya selalu dilandasi kedisiplinan yang tinggi sesuai jiwa kemiliteran yang mengalir sejak usia muda. Dibarengi tuntunan agama yang lekat dalam jiwanya sejak kecil, Bapak pantang menyerah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil meskipun banyak kendala yang dihadapinya. Sejarah mencatat bahwa Allah SWT telah menghadirkan sosok ayahanda kami yang dalam jangka panjang bersama elemen-elemen bangsa yang lain ditakdirkan terlibat dalam fase-fase penting perjalanan bangsa, mulai masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan hingga masa pembangunan. Sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ayahanda kami yang kala itu masih remaja turut serta mengangkat senjata, mengusir penjajah, termasuk melakukan perebutan senjata penjajah untuk modal perjuangan bangsa. Alhamdulillah, Bapak ditakdirkan memimpin serangan umum 1 Maret 1949 yang amat penting maknanya bagi kelangsungan perjuangan bangsa. Dipercaya memimpin operasi Mandala, pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah, dan juga alhamdulillah mengatasi pemberontakan PKI pada tahun 1965. Kemudian alhamdulillah Bapak ditakdirkan memimpin bangsa ini
dan membawa pada fase pembangunan bangsa selama lebih 30 tahun berikutnya. Pada awal pembangunan pada tahun 66, bangsa Indonesia masih terjebak kemiskinan di mana 60% rakyat kita masih miskin. Pada era pembangunan atau yang kita kenal dengan era Orde Baru, bangsa kita berhasil membangun ekonominya tumbuh secara konstan rata-rata di atas 7% per tahun. Ekspor migas, investasi dan produksi dalam negeri meningkat pesat. Perekonomian kita secara keseluruhan tumbuh dengan pesat pula. Namun sesuai dengan trilogi pembangunan, pertumbuhan harus selalu diserasikan dengan stabilitas ekonomi dan pemerataan. Langkah-langkah untuk mendinginkan perekonomian kita yang agak memanas seperti yang saya kemukakan tadi, kita maksudkan untuk menyerasikan laju pertumbuhan ekonomi dengan kemantapan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang diiringi stabilitas ekonomi itu merupakan prasyarat penting. Alhamdulillah, kemiskinan berhasil ditekan ke angka 11% pada tahun 1997. Penghargaan demi penghargaan dunia telah diterima Indonesia. Di antaranya, di tahun 1985, Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO karena dinilai berhasil menciptakan swasembada beras. Proses pembangunan berencana dan berkelanjutan yang Pak Harto terapkan di masa Orde Baru dengan tetap mengacu mandat MPR, yaitu garis-garis besar haluan negara, melalui pelita dan repelita telah membawa bangsa ini beranjak dari negara miskin menjadi negara berkembang. Bahkan pada akhir Orde Baru, bangsa ini telah berada pada fase sebagai newly industrial country atau negara industri baru di Asia. Ada juga yang menyebutkan sebagai macan Asia. Capaian itu tidak bisa dipungkiri, suka atau tidak suka, tentunya menjadi pijakan bagi tahapan-tahapan pembangunan hingga masa saat ini. Bapak sering mengingatkan pada kami dan tentu kita semua bangsa Indonesia tentang Tridharma Mangkunegaran, sebuah doktrin Pangeran Sambernyowo yang atau leluhur kami dalam menumbuhkan rasa cinta rakyat kepada bangsa. Doktrin itu dikenal dengan Tridharma, yaitu melu handarbeni, melu hangrung kepi, mulat sariro hangosowani. Bahwa kita sebagai rakyat harus tumbuh rasa ikut memiliki atau melu handarbeni terhadap bangsa kita yang besar ini. Untuk itu kita harus mengenal secara mendalam terhadap jati diri bangsa kita. Kita harus memiliki wawasan kebangsaan yang mendalam. Jika sudah tumbuh rasa memiliki, maka akan tumbuh tanggung jawab membela dan menjaga bangsa ini serta memajukannya atau melu hangrung kepi untuk kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, memiliki tanggung jawab kebangsaan. Setelah itu yang harus dilakukan adalah introspeksi secara terus-menerus atau mulat sariro angrosowani, seberapa jauh implementasi rasa kebangsaan dan kesadaran tanggung jawab kebangsaan itu telah mampu mengantarkan bangsa ini pada kemajuan, kemakmuran, keadilan berdasarkan Pancasila dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para guru yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ajaran-ajaran Bapak pada kami. Semua Bapak rangkum dalam buku Butir-Butir Budaya Jawa. Kami bersyukur dianugerahi seorang bapak, kakek, buyut, sosok pejuang yang nyaris hampir seluruh hidupnya dikontribusikan bagi perjuangan bangsa. Bapak berpesan, pandai-pandailah kamu mensyukuri nikmatnya. Dan kebetulan tadi juga dibacakan di dalam doa sebelumnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam spirit dan iklim lingkungan keluarga seperti itulah kami dididik. Kami tidak semata dibesarkan untuk bisa menikmati gemerlapnya kehidupan, namun kami ditempa dan diajarkan bagaimana mencintai perjuangan terhadap bangsa untuk mewujudkan cita-cita adil makmur berdasarkan Pancasila. Semoga kami dapat selalu meneladani capaian-capaian positif dan melanjutkannya untuk menorehkan kemajuan-kemajuan bangsa pada masa-masa mendatang, melanjutkan pembangunan bangsa di jalannya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada bangsa Indonesia sehingga bisa terhindar dan segera terhindar dari musibah COVID-19 yang berkepanjangan ini, dan menjadi bangsa yang semakin maju, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam curahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya tak putus doa kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayah eyang iyut kami tercinta diampuni dosanya, dimaafkan segala kekeliruannya, dilimpahkan rahmat kepadanya, dihapuskan kesalahannya, dimuliakan tempatnya, diperlancar perjalanannya, dan dilapangkan pintu baginya, diterima seluruh amal ibadahnya. Dan bagi kita yang ditinggalkan, selalu mendapat limpahan rahmat, hidayah, petunjuk, dan perlindungannya dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Sekali lagi terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada semua pihak umatnya atas doa-doa yang telah dipanjatkan selama ini dalam untuk Bapak kami tercinta Bapak Haji Muhammad Soeharto, sebagaimana firman Allah kami tercinta Ibu Siti Hatinah Soeharto dengan diiringi doa, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti membalas berlipat ganda atas ketulusan bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabat sekalian. Amin. Dan kami juga atas nama keluarga mengaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk seluruh masyarakat dan sahabat-sahabat saya di daerah yang saat ini mengikuti acara peringatan 1 abad kelahiran Bapak Haji Muhammad Soeharto. Akhir kata, mohon maaf apabila terbawa kealpaan. Semoga yang terbaik Allah berikan pada bangsa yang tercinta ini, dan semoga selalu kebaikan diberikan kepada bangsa Indonesia. Amin. Jayalah Indonesiaku, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.